ini kali pertama gue dengerin banget, Gitu terekspos banget dengan bahasa roh. Gue tutup mata, gue lipat tangan. Tuhan, aku tidak mengerti. Sorry, gue bukan yang hina karena gue nggak tahu nih. Tapi kalau teman-teman tahu boleh ditulis di kolom komentar. Agak gibberish. Gibberish tuh gak? Jelaskan dengan pakai bahasa Indonesia. Oke. Jangan pakai bahasa roh dong, gibberish. Cerita dari Julius tadi itu sebenarnya bukan terjadi pada kejadian hari ini. Pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hah, di mana? Aku suka kamu itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi, kata Paulus, aku lebih suka kamu bernubuat. Apa bedanya bahasa roh dan bernubuat? Iya, gue baru mau nanya itu. Bahasa roh, wah ini sesat. Nah, ada yang kan bilang begitu. Oh, bahasa roh ini yang paling benar. Jangan begitu, gitu loh. Itu malah akhirnya membuat kita tuh malah terlihat tidak dewasa. Gue tuh berasal dari gereja yang karismatik dan cukup lumayan banyak pelayanan di karismatik. Mempraktikannya? Apakah Andre Tunggal mempraktikannya? Jadi Hana, mamanya Samuel, itu waktu itu berdoa. Dan dia pengen punya anak. Karena dia waktu itu dibully sama saudara-saudaranya. Salah. Abah Imam, anak-anak Imam. Ayu siapa salah? Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius dan Andre Tunggal. Luar biasa, kita kembali berkumpul di dalam episode kita yang luar biasa ini. Gue lagi nunggu episode berapa ini. Enggak, gue gak mau sebutin di episode berapa. Salah satu episode yang teman-teman lagi nonton ini adalah episode spesial. Yang tidak bisa diukur dengan Bagus sekali Anda berdiplomasi ya. Terima kasih banyak tentu saja. Kenapa ini jadi spesial? Karena ini adalah episode yang kita membahas satu topik yang mungkin akan viral, atau yang sedang viral, atau yang viral tapi diem-diem viralnya karena teman-teman takut atau jarang bahas gitu. Takut atau jarang bahas karena ini adalah topik yang seringkali jujur-jujuran. Iya. Jadi kontroversi. Bahkan di dunia bahkan di dunia ya, emang di dunia kita ya, di dunia gereja dan kekristenan. Yes, teman-teman sudah guessed it from the thumbnail. Gue mau bercanda. Adalah spirit language. Bukan spirit language. Bukan bahasa ya? Inggrisnya bukan spirit language. Jadi bahasanya apa tuh? Bahasa Inggrisnya Speak in tongue. Speak in tongue. Berbahasa lidah, atau alias teman-teman mungkin tahu semua bahasa roh. Dalam bahasa Indonesianya orang kenalnya bahasa roh. Iya, dalam beberapa orang akan dikenal juga sebagai bahasa yang tidak dimengerti oleh jemaat dan sebagainya. Nah, kenapa kita bahas ini? Kenapa kita bahas ini? Karena ini sebenarnya satu fenomena yang jarang dibahas, satu, jarang diberikan pengertian, dua, dan gue yakin, bahkan gue pribadi, teman-teman semua juga pasti penasaran. Sebenarnya bahasa roh itu bahasa yang ada di Alkitab, yes, kita tahu kisahnya di mana. Tapi apakah ini bahasa yang sampai saat ini masih digunakan? Oh, masih digunakan sama begitu banyak gereja dan ini. Tapi jadi untuk sebagian gereja ini masih dipraktekin, ya. Tetapi untuk sebagian gereja yang lain ini tidak dipraktekin. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman akhirnya agak kebingungan kan, yang mungkin adalah orang Kristen, entahkah sudah lama bergereja atau baru gabung ke gereja. Lalu kemudian teman-teman menemukan, kok ada nih yang sepertinya melakukan praktik bahasa roh ini. Tapi kok ada yang tidak melakukannya, kayak gitu ya. Nah, for your information, topik tentang bahasa roh ini adalah salah satu yang cukup menjadi perbedaan, bahkan menjadi titik pertikaian oleh beberapa gereja yang di masa lalu, ya. Oh, nah, ada sejarahnya. Di masa lalu. Nah, tapi sekarang hampir selama pelayanan nih, gue menemukan bahwa sudah hampir tidak ada lagi orang mempersoalkannya dengan sangat tajam. Tetapi still di akar rumput itu masih ada yang memperdebatkannya, kan begitu kan ya. Termasuk beberapa misalnya gereja yang secara aktif melakukannya. Lalu gitu. Muncullah dua orang pemuda paruh baya membahas tentang bahasa roh. Paruh baya. Terima kasih untuk kata paruh baya itu. Bahasa roh di antara tidak ada angin, tidak ada hujan. Lalu gitu episode ini tayang akan menimbulkan begitu banyak kontroversi. Oke, sebelum kita memulai, teman-teman silakan mungkin ngomong, boleh mention di bawah di kolom komen apakah gereja teman-teman hadiri itu
melakukan praktik bahasa roh atau tidak, ya. Boleh di spill, nggak usah spill nama gerejanya nggak apa-apa, tapi di spill aja. Kalian percaya nggak bahwa bahasa roh itu harus dilakukan di gereja kalian lakukan bagaimana? Silakan. Oke, mungkin juga boleh ditulis juga teman-teman yang gerejanya ada ngadain pelatihan atau course berbahasa roh, itu juga mungkin boleh dimasukin. Ada juga gereja yang sampai melakukan pelatihan berbahasa roh. Itu keren banget loh kok. Ini cerita gue pas SMA. Jadi sebenarnya 10 tahun yang lalu teman-teman. Jadi Anda sudah 10 tahun meninggalkan 10 tahun, SMA. Bukan, 10 tahun yang lalu gue SMP. SMP, SMA. Zaman-zamannya gereja-gereja di daerah gua tuh kayak, ayo datang, youth ministry, youth revival, youth apalah gitu kan. Terus. Dia ngundang sekolah-sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah tuh semua tertantang, ambis. Karena misalkan dari 5 sekolah, oke, yang paling datang paling banyak dapat makanan gratis atau diajak maju ke panggung terus foto dikasih buku gitu. Oh gitu. Iya kan tertantang kan. Marketingnya bagus. Jadi caranya begitu. Iya, sampai ada teman-teman dari agama lain joki-joki gitu kan datang. Menurut lu cara itu kalau dipakai masih laku nggak? Sekarang? Iya. Sekarang gua nggak tahu ya, kalau anak SMA mungkin aja laku. Gitu. Iya, tergantung dengan umpan yang tepat ya. Bahasa umpan. jeleknya umpan. Bahasa bagusnya tuh dengan syarat ketentuan undangan yang tepat. Oke. Misalkan satu orang dapat piala. Nah, itu mungkin pada datang tuh atau dapat beasiswa. Ceritain. Nah, Cerita lu waktu itu gimana tuh? Dulu kayak gitu semua diajak kan. Otomatis rame banget tuh kok. Gerejanya, gila, gue gebor banget lah. Itu salah satu gereja terbesar di daerah Jakarta, gitu lah. Di Jakarta? Jakarta mana? Jakarta, suatu tempat, nanti ketahuan. Nah, terus habis itu setelah dia undang, ya udah kan mulai ibadah, nyanyi, khotbah kayak biasa. Muncullah bahasa roh. Nggak bisa dilanjutin. Lu gua baru pertama kali atau sudah berapa kali? Oh, pertama kali dong. Pertama kali lu denger juga? Mungkin bukan yang pertama kali banget, tapi ini kali pertama gua dengerin banget. Dengerin banget nih. Terekspos banget gitu ya? Terekspos banget dengan bahasa roh. Yes. Awalnya tuh hamba Tuhannya dulu. Jadi maukah kita hamba anak-anak muda gitu kan, terus habis itu mulai mari kita angkat sebuah pujian, terus halalala gitu kan, mulai berbahasa roh. Oh gitu. Mulai sesuatu yang gue tidak ngerti. Awal ya, gue respect dong. Kamera ngarak gue nih, gue respect sambil berdoa. Kamera ngarak ke lu? Enggak, maksudnya kamera ini arahin ke gue nih, gue tunjukin. Gue respect, gue tutup mata, gue lipat tangan. Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi Tuhan, ini gue yakin ini adalah sesuatu. Karena gue tumbuh di gereja yang tidak biasa dengan hal itu dong. Gue tumbuh di gereja gak biasa. Terus pas ini ya udah pikiran gue kemana-mana. Tapi gue respect aja. Teman-teman gue udah mulai ketawa. Khususnya yang bukan Kristen. Udah mulai ketawa kan. Karena bahasa itu semakin lama semakin cepat. Cepat banget. Kayak gitu cepat banget. Begitu udah mereka ketawa, terus habis itu bener-bener gue kerasa, Tuhan ampuni teman-teman gue karena mereka gak tahu kan. Karena mereka ngejekin gitu ya. Iya, mereka ngejekin, ketawa. Terus habis suara makin kencang, Bentar, teman-teman lu Kristen bukan? Bukan Kristen. Bukan. Suara makin kenceng. Terus habis itu gak cuma hamba Tuhan ya, semuanya mulai main musik. Terus mulai diundang pemuda-pemuda yang dari gerejanya beneran. Kayak mulai ikutan bahasa roh. Gue meledak, gue ikutan ketawa. Gue gak tahu teman itu, gue gak tahu itu dosa atau gak. Cuma gue beneran meledak gue beneran ketawa. Padahal gue kayak, aduh ini padahal ini Kristen, ini gue, ini gereja gitu, masa gue ketawain gitu kan. Terus habis itu udah kelar. Pada banyak yang nanyain gue, gila itu bahasa roh itu bahasa apa gitu kan. Gue cuma bilang ya mungkin mereka lagi dipenuhi Roh Kudus. Karena kan yang gue tahu itu dipenuhi Roh Kudus kan, berbahasa roh gitu. Dan gue yakin teman-teman punya ceritanya masing-masing. Bahkan lu. Nah, ini cerita ini tentu saja kita ingin memulai episode Hello God ini dengan sebuah ajakan buat teman-teman semua. Sekali lagi kita tidak tahu teman-teman yang menonton ini dari background yang seperti apa. Apakah background yang pro dengan penggunaan bahasa roh atau background yang kontra dengan penggunaan bahasa roh. But boleh nggak kita memulai episode ini dengan respect? Ya, dengan tentu. Respect dalam arti begini, kita respect terhadap teman-teman yang berasal dari kultur atau tradisi yang menggunakan bahasa roh, begitu. Jadi kita respect sama mereka, tapi juga teman-teman yang menggunakan tradisi bahasa roh juga respect. Respect sama mereka yang juga tidak setuju dengan penggunaan bahasa roh.
Kenapa respect itu perlu? Karena respect itu adalah satu gestur yang kayaknya kita butuhkan untuk bisa komunikasi, ya nggak Iya, sih? apalagi di Iya, gereja-gereja kita. karena ya. kalau kita udah mulainya aja udah langsung mulai menganggap kubu seberang itu sebagai seteru, kayaknya itu bukan Kristen banget deh, gitu kan ya. Tapi kita harus mulai dengan respect dan kita berdialog, kita coba tukar pikiran kan gitu kan Iya, ceritanya ya. iya. Supaya pembicaraan kita ini jadi akhirnya membuka wawasan. Who knows gitu. Who knows dari mereka yang mungkin tadinya tuh ada pada titik ekstrim nih, anti banget sama bahasa roh. Wah. Akhirnya bisa melihat, oh ternyata ada perspektif ini loh. Dan atau mereka yang tadinya ekstrim banget harus pakai bahasa roh, akhirnya bisa melihat juga ekstrim yang lain, melihat juga perspektif yang lain maksudnya. Iya, gue suka nih. Ya, kayak gini jadi caranya. mendengar cerita dari teman kita tadi Julius nih ya, waktu yang terjadi pada kenyataannya, pada fakta di lapangannya, praktik bahasa roh itu pada akhirnya aneh buat sebagian orang. Khususnya mungkin anak-anak yang belum tahu ya, belum Iya, ngerti. di luar Kristen. Karena tadi gue juga cerita kan pas gue SMP SMA tuh, itu transisi kelas 9 ke kelas 10. Gue nggak ngerti dong. Apalagi gue lahir di gereja tadi ya, gue udah sebut, gue bukan lahir di gereja yang terbiasa menggunakan ritual bahasa roh gitu. Sampai akhirnya gue datang, respon paling pertama gue ya kayak tadi ya gue ceritain itu, nggak biasa, nggak biasa. Ya udah akhirnya life goes on gitu loh. Acaranya kelar. Iya. Dan apa yang terjadi dengan teman kita tadi itu, cerita dari Julius tadi, itu sebenarnya bukan terjadi pada kejadian hari ini atau 10 tahun lalu. Oh, jadi pernah kejadian? Pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hah, di mana? Terjadi di satu kota namanya kota Korintus. Asik. Dalam 1 Korintus pasal 14, di situ Paulus ngomong sekali lagi soal bahasa roh. Nah, ini menarik ya. Oh iya. Karena apa? Karena kalau teman-teman lihat Paulus itu udah address soal bahasa roh itu di 1 Korintus pasal 12. Oh. Lalu 1 Korintus pasal 13 Paulus ngomong tentang kasih. Pasal 14 dia ngomong lagi soal bahasa roh. Kenapa bisa begitu? Karena jujur, suka atau nggak suka, ternyata memang praktik berbahasa roh ini adalah praktik yang juga menjadi isu yang sangat menjadi concernnya si Paulus. Pada zaman itu. Pada zaman itu juga di jemaat Korintus. Akhirnya Paulus bilang begini soal masalah bahasa roh. Jadi gini ya teman-teman, ada kelompok gereja yang mengatakan, oh bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Nah itu biasanya kaum yang kontra dengan praktik bahasa roh. Ya, jadi bilang, wah ini bahasa roh yang sekarang di gereja-gereja ini sesat katanya. Ya, salah, itu bahasa roh itu dimengerti semua orang. Apa buktinya? Di dalam pencurahan Roh Kudus di peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul, itu kan orang-orang berbicara dalam bahasa Media, Partia dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi orang-orang tuh paham, oh berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Oke? Tetapi kita kalau baca lagi, kita menemukan ternyata ada fenomena. Bukan hanya pada Kisah Para Rasul tersebut, tapi fenomena yang terjadi di jemaat bahwa ada juga yang membawa praktik berbahasa yang Paulus bilang bahasa roh yang tidak dimengerti orang. Oh. Yang tidak dimengerti orang. Makanya di misalnya 1 Korintus pasal yang ke-14 Paulus dengan clear mengatakan bahwa ayat yang kelima, aku suka kamu itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi kata Paulus, aku lebih suka kamu bernubuat. Apa bedanya bahasa roh dan bernubuat? Iya, gue baru mau nanya itu. Nah, bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti, tetapi bahasa nubuat itu berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti. Makanya ayat 3 Paulus mengatakan, ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia tidak berkata-kata pada manusia, sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya. Ayat yang ketiga, tapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata pada manusia, dia membangun, menasihati dan menghibur. Nah menarik ya, ternyata dalam 1 Korintus pasal 14, kalaupun memang bahasa roh itu harus dimengerti oleh orang bahasa lain, maka Paulus kayaknya agaknya tidak akan menulis ini. Karena Paulus bilang ada fenomena orang berbahasa roh, tetapi berkata-kata yang tidak dimengerti manusia. Iya. Ada fenomenanya. Ada fenomenanya. Nah karena itu, Paulus bilang di pasal ayat 22, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Nah menariknya, sedangkan nubuat adalah tanda sedangkan karunia bernubuat adalah tanda bukan untuk orang tidak beriman, tapi untuk orang yang
beriman. Makanya Paulus bilang di ayat 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, setiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu, maaf ya, gila? Paulus bilang, kenapa tidakkah mereka katakan kamu gila? Karena kamu berkata-kata sesuatu yang tidak dimengerti dan orang masuk ya bingung gitu. Kayak ini kenapa mereka ngomong gini? Nah, ayat 24 Paulus bilang, tapi kalau semua orang bernubuat, lalu masuklah orang tidak beriman atau orang baru, maka dia akan mengerti. Ya. Paham. Ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua dan sebagainya. Jadi Paulus juga sebenarnya sudah address tentang fenomena yang terjadi pada yang lu alamin sebelumnya. Jadi kesannya gue tuh kayak orang yang saat itu memang tidak lagi beriman. tidak beriman. Emang ya. Anda ya tidak beriman. Maaf ya, saya tidak beriman. No. Maksudnya adalah canda. orang yang memang tidak familiar dengan itu akhirnya akan bingung-bingung kenapa kok semuanya bahasanya aneh begini. Iya. Nah, jadi jujur harus fair-fairan. Ya, fair-fairan. Teman-teman yang mungkin berasal dari katakanlah gereja yang sangat menekankan harus berbahasa roh, kita mesti buka itu ayat tadi itu. Dan dipahami baik-baik. Dan dipahami baik-baik bahwa sebenarnya Paulus tuh bukannya mau mengatakan sesat, enggak begitu. Tapi Paulus kasih tahu ngomong baik-baik bahwa dengan gestur bahasa roh yang tidak dimengerti orang itu malah bukannya menjadi mendatangkan iman atau pengertian pada orang yang baru datang, tapi malah bikin orang baru datang tuh bingung. Nah, dalam kasus teman kita Julius tadi mengetawain malah. Diolok-olok. Aduh, Tuhan ampuni saya. Teman-teman lu dong. Oh iya. Teman-teman lu. Iya, karena mungkin gue masih merasa pandangan gue masih ngerasa kalau ini sebuah ritual yang mereka lakukan dan ini ya untuk Tuhan gitu. Jadi gue masih mencoba untuk kasih respect, lama-lama tuh semua orang ketawa. Jadi akhirnya ikutan. Jadi akhirnya ikutan. Tapi di saat yang sama gue juga pikir, aduh Tuhan tuh ampun. Sorry gue gitu kan. Iya. Jadi dari sini kita akhirnya gini loh, maksudnya gue dalam pelayanan banyak banget ketemu dengan orang-orang yang juga komentar soal bahasa roh. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Karena ya gue kan berasal dari gereja yang cukup varian. Ekstrimnya tuh lari ke kanan, lari ke kiri. Gue hampir mikir gue dari gereja yang cukup Faris, ya itu lanjut. Farisi. Ya kan, gue pikir. Ya teman-teman kalau ikutin banyak kisah-kisah gue tahu bahwa gue ini memang background teologinya lebih kepada teologi reform, ya. Tetapi ekspresi yang gue suka adalah ekspresinya karismatik. Itu karena memang gue juga dibesarkan dalam satu tradisi itu di masa remaja. Dan gue menyukai tradisi itu karena gue merasakan lebih suka atau lebih senang dengan yang ekspresif daripada yang expressionless. Oh, saya mengerti itu maksudnya. Apalagi ketika kalau kita lagi pergi kemana, terus kalau ke Andre abis selesai acaranya kita pasif. Gitu. Apa. pasif. Inside jokes. itu bisa kita bahas nanti ya. Gue ngerti lah maksudnya. Ya lanjut ekspresif. Ya masing-masing orang punya preferensinya, tetapi gue merasa bahwa sebenarnya ada plus dan ada minus selalu, ya kan? Tapi sebagai orang yang berasal dari dua tradisi itu, gue berusaha untuk berada di tengah-tengah. Maksudnya berada di tengah-tengah itu bukan untuk menyenangkan semua orang, enggak. Tetapi untuk mencoba membuka pikiran orang-orang ini bahwa sebenarnya tidak selalu Anda yang paling benar. Ya Anda harus mencoba melihat perspektif orang lain dulu gitu, dan mencoba melihatnya secara lebih baik, dilihat dari berbagai sisi. Bahasa roh ini apa sih sebenarnya? Gitu. Bahasa roh itu apa? Bahasa yang dikaruniai Tuhan. So waktu itu kalau pembelaan gue atau ada pertanyaan yang masuk ke gue ya, di Alkitab tuh sebenarnya dicatat nggak sih bahasa roh? Oleh gue nggak tahu Korintus. Gue nggak tahu kan Korintus. Ya mungkin ada. Tapi yang gue tahu sih ini sih hari Pentakosta orang-orang turun, mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti gitu kan. Ya waktu pencurahan Roh Kudus ya. Ya itu bahasa roh gitu kan. Jadi tanda lidah api, terus ditandai lagi dengan orang-orang yang berbahasa dalam bahasa lain. Iya. Ya jadi bahasa lain itu ditujukan sebenarnya pada hari Pentakosta itu supaya orang-orang yang berasal dari daerah lain itu percaya.
ternyata katakanlah si Julius tidak pernah berbahasa Afrika, bahasa Arab misalnya, ya. Bahasa Jepang. Terus kemudian datanglah ada orang Arab mendengar Julius ngomong dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan, gitu kan ya. Kaget dia, kok kamu tahu gitu? Padahal secara casing kelihatan ini bukan Arab. Oh ya, benar. Ini seperti Genghis Khan. Wah, betul. Pendeta jenggot berkepala gemuk. Oh, salah. Pendeta jenggot gemuk. Iya kan? Jadi orang tuh jadi percaya, orang tuh jadi melihat, wah ini ada tanda supranatural. Julius bisa ngomong dalam bahasa Arab. Makanya Injil sampai kepada seluruh di seluruh daerah karena itu tadi ada tanda yang langsung at the time booming begitu. Iya. Nah, cuman peristiwa turunnya Roh Kudus dan berbahasa lain itu kita sudah tidak lagi terlalu menemukan trace-nya. Artinya itu kejadian satu kali yang tidak terjadi lagi secara konsisten sampai hari ini atau dalam Kisah Para Rasul. Nggak usah ngomong sampai hari ini dulu. Oh iya, dalam Kisah Para Rasul. Itu terjadi satu kali dan tidak terjadi konsisten. Apa artinya? Berarti pernah terjadi tapi nggak rutin gitu misalkan. Artinya itu bukan penekanan. Oh, oke. Contoh, misalnya ada seorang yang lumpuh disembuhkan. Malah yang lumpuh disembuhkan itu yang bisa berjalan terjadi hampir beberapa kali. Tapi kita semua sepakat bahwa tidak berarti semua gereja harus melakukannya kan? Iya. Sepakat kan? Gue sepakat, gue setuju. Artinya gini, ada mujizat, ada tanda supranatural, tetapi tidak berarti tanda supranatural itu harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Sepakat? Katakanlah kalau itu adalah pekerjaan supranatural, pekerjaan Roh Kudus. Kita sepakat juga kan bahwa itu tidak berarti Roh Kudus harus mengerjakannya terus-menerus, katakanlah secara konsisten. Di Kisah Para Rasul katakanlah. Iya. Kita nggak usah ngomong sampai hari ini dulu, tapi di Kisah Para Rasul setidaknya, iya kan? Apakah mujizat itu terjadi? Iya, mujizat, tapi terjadi mujizat dalam bentuk yang lain-lain. Tapi itu tidak selalu menjadi satu hal yang sama. Iya. Setuju? Kadang-kadang orang-orang mungkin saat itu lebih butuh yang lain dibandingkan mukjizat. Misalnya Petrus di penjara, terus dibebaskan. Iya. Terus gimana dengan Paulus di penjara tapi nggak dibebasin? Gimana? Nggak fair. Nah, jadi ini untuk membuka pemikiran rekan-rekan bahwa somehow kita kan dengar tuh ada yang pengajar yang mengajarkan bahwa lu harus bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena ini tanda bahwa lu dipenuhi Roh Kudus. Dari sejarah kita menemukan pertama bahasa yang muncul itu pun bukan bahasa yang tidak dimengerti. Itu adalah bahasa yang dimengerti. Dan itu kejadiannya satu kali dan tidak terjadi secara konsisten. Yes. Artinya itu bukan penekanan bahwa kekristenan harus mengalaminya. Itu sebagai salah satu opsi atau media atau instrumen yang pada memang saat harus itu ditujukan untuk kepentingan pengabaran Injil. Jadi kalau itu dilakukan tanpa kepentingan pengabaran Injil, maka itu menjadi sesuatu yang tidak harus dilakukan. Makanya di Korintus Paulus bilang, kalau kamu ngomong bahasa roh, terus kemudian nih tidak ada yang mengerti, mending kamu jangan deh. Karena apa? Orang nanti akan bingung, bahkan pada titik mentertawakannya. Iya kan? Gue suka tuh penekanan titik mentertawakan tuh. Gitu. Jadi Paulus bilang mending lu ngomong sesuatu yang bisa dimengerti orang. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian sebelumnya Paulus bilang kalau kamu bahasa roh harus ada yang menerjemahkan, menafsirkan bahasa roh itu. Iya kan? Iya. Jadi ini pada hal yang pertama kita sepakat dulu. Bahasa roh yang terjadi sekarang nih, yang kita lihat nih, yang ada nih di sekeliling kita di gereja tertentu nih, kan tidak dimengerti orang ya. Bahasanya tidak ada artinya kan, maksudnya tidak ada tafsirannya, penterjemahannya. Nah, terhadap yang itu Paulus bilang, mending lu ngomong sendiri deh, jangan dipaksain ke semua orang. Dan sebaiknya dalam pertemuan jemaat jangan semua ngomong begitu. Nah itu kata Alkitab. Fair-fairan. Fair-fairan. Ya udah. Tapi gue ngerti sih, itu penyampaiannya pas banget.
Karena yang gue pikir ya, kalau misalkan sekarang dengan pola pikir gue sebelum gue denger kalimat lo yang barusan, gue akan melihat itu sebagai salah satu yang mereka atau teman-teman yang pakai bahasa roh gunakan untuk ini untuk kasih lihat orang kalau ini kuasa Tuhan. Terlepas itu bener, maksudnya beneran dari dia atau gimana, tapi itu cara yang mereka pakai buat tunjukin kalau kita tuh di gereja gini bisa bahasa roh dan sebagainya, akhirnya memikat orang-orang untuk datang lihat dan akhirnya menerima berkat gitu. Itu yang gue pikir ya selama ini beberapa waktu ini karena kalau orang-orang pakai bahasa roh, satu ya pasti orang-orang nggak ngerti, tapi dua bisa jadi orang-orang yang datang bergereja itu terpesona gitu. Iya, terpesona gitu kan. Dia terpesona lihat, wah, orang Kristen tuh kalau beribadah dia beneran mencurahkan roh ya, dia beneran punya hati, emosinya berblar berbahasa roh gitu. Tapi ya benar, masalahnya nggak semua orang mikirnya begitu. Betul itu dia. Dan di antara 10 orang berapa banyak sih yang terpesona? Kamu nggak yakin ya? Iya, gue juga. Paling cuman berapa 1-2 orang. Sorry ya kalau salah dikoreksi. Iya. Tapi gini loh maksudnya. Jadi teman-teman, gue pengen mengajak kita tuh berpikirnya tidak hitam atau putih. Kita jangan sampai kita tuh jadi orang Kristen mikirannya tuh hitam putih. Hitam putih itu dalam arti bahasa roh, wah ini sesat. Nah, ada yang kan bilang begitu. Oh, bahasa roh ini yang paling benar. Jangan begitu gitu loh. Itu malah akhirnya membuat kita tuh malah terlihat tidak dewasa. Kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali dulu. Jadi, kalau teman-teman ikuti pembicaraan kita, bahasa roh itu benar apa enggak? Kalau jawaban Corner, pertanyaan sebenarnya permasalahan bukan di benar atau tidak benar. Nah, iya, jadi gue nggak mau terjebak dalam pemikiran benar atau tidak. Tapi gue mau balik lagi ke Alkitab deh, gitu kan. Iya. Yang di 1 Korintus 14 tadi, Paulus dengan clear mengatakan ada fenomena berbahasa roh yang tidak dimengerti orang. Beda sama kisah para rasul, di mana pencurahan Roh Kudus itu, gitu kan. Yang ini tidak dimengerti dan Paulus tuh melihat itu terjadi di jemaat. Apakah Paulus itu langsung mengatakan, hei kamu sesat? Tidak. Enggak. Paulus tidak bilang begitu. Paulus memilih jalan Tapi dewasa. Paulus mengambil jalan yang bijaksana. Iya. Paulus bilang kalau berbahasa roh, kamu tuh ngomong berbahasa kepada Allah. Sedangkan kalau bernubuat, kamu bicara pada manusia, dimengerti. Jadi mending kalau kamu ibadah, kamu nggak ada lah, kamu pakai yang begini-begini. Akhirnya orang tuh nggak ngerti. Mending kamu pakai yang bahasa yang dimengerti orang. Jadi dengan hal ini langsung mengkritisi. Ada pengajar yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus berbahasa roh. Ini dikritisi. Iya. Dalam ibadah harus menggunakan bahasa roh. Ini dikritisi. Silakan lu pakai. Boleh kan Paulus bolehin? Boleh. Boleh, tapi jangan bikin bingung orang. Dengan kata lain, jangan lu paksa semua orang mesti berbahasa roh. Iya. Nah, Kalau dari yang gue tangkap, mungkin yang bisa dilakukan gereja-gereja sekarang itu, misalkan lu berbahasa roh, jangan lakukan itu di kebaktian umum. sebenarnya boleh ketika itu. Paulus sebenarnya tidak melarang untuk mereka sama sekali tidak boleh melakukannya. Karena gini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini apa sebenarnya bahasa roh? Bahasa yang dikaruniai. Apakah ini bahasa yang sekarang lagi istilahnya tuh di dalam bahasa Indonesia kita tuh bahasa roh nih. Iya. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa Yunani itu disebut glossolalia. Iya. Tadi gue baru baca. ini kita mesti clear sebenarnya, dari tadi kita mesti clearin dulu nih. Karena kesannya seakan-akan bahasa roh ini adalah bahasanya Roh Kudus. Iya kan? Oh, bukannya ini kok bahasa pas nanti kita udah meninggal terus kita udah jadi roh, itu bahasa roh. Gitu. Positif gitu. Bahasa yang dimengerti semua orang. Pada saat kita jadi roh. Ngomong-ngomong tadi kan ada yang bilang sekolah bahasa roh ya. Iya. Ya mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin masih pernah dengar. Jadi gini, mungkin pasti banyak juga yang belum tahu. Oh iya. Jadi ada tuh gereja misalnya yang mengajarkan bahwa bahasa roh itu harus diajarin. Ada kursusnya kayak bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Gue udah penasaran sejak SMA tuh. Lu pernah tahu nggak? Apa kursusnya? Bahasa roh. Pernah, tapi gue nggak pernah. Nggak pernah ikut. Tapi gue dengernya pas SMA justru kok. Banyak yang bilang kan itu iya. Kursusnya gitu. Terus bilang gue mau ikut dong. Nah jadi kayaknya itu agak berlebihan ya, gitu loh. Jadi itu jadi satu hal yang mungkin kayaknya kita bisa bilang itu berlebihan. Kenapa? Karena dasar Alkitabiahnya tidak ada.
Nah, mengajarkan bahasa roh itu juga Alkitab tidak pernah ada gestur mengajarkan mari kita belajar berbahasa roh, tidak pernah ada. Atau bahasa lidah ya, sekali lagi kita pakai bahasa lidah lah lebih enak sebenarnya. Puzzle talk. Ya gitu ya, glossolali. Jadi itu bukan satu hal yang satu hal yang jadi kalau ngomong tentang diajarin belajar bahasa roh atau bahasa lidah itu berlebihan. Itu tidak tepat untuk dilakukan oleh gereja. Kayak gitu. Oke, benar. Ya. Nah, yang kedua, sebenarnya bahasa roh tuh jadi apa sih? Bahasa lidah nih apa sih? Kita tadi itu sudah terekspos sedikit tuh. Di Kisah Para Rasul ketika pencurahan Roh Kudus itu beda tuh. Dengan apa yang terjadi di 1 Korintus pasal 12 atau pasal 14. Ya, beda karena yang ini jelas berbicara dalam bahasa lain, bisa dimengerti orang. Sedangkan 12 dan 14 itu Paulus bahkan kasih notis bahwa ini bahasa roh harus ditafsirkan loh. Even Paulus pun sendiri tidak kasih tahu ini bahasa apa, harus ditafsirkan loh. Kalau misalnya kamu mau ngomong ini harus ditafsirin loh. Iya. Gue mulai paham nih arahnya nih. Tapi pada akhirnya di sini kita tidak benar-benar tahu karena dalam apa yang terjadi di sekarang ini, ada nggak yang menafsirkan bahasa roh? Jujur gue belum pernah ketemu loh. Gue mau buka habis episode ini profesinya. Kayak lumayan ini loh. Lu bikin channel baru ya? Iya, cara Julius si penafsir bahasa roh. Si penafsir bahasa roh. Penafsir Alkitab kan udah banyak. Banyak yang benar, banyak yang salah. Tapi penafsir bahasa roh belum ada nih. Saya mau buka jasa. Untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan penafsir, boleh kontak saya. Tapi nggak tahu teman-teman, apakah teman-teman pernah ketemu ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh? Boleh cerita ya. Tetapi sejauh yang pelayanan gue ketemu berinteraksi, yang gua lihat tidak pernah ada tuh orang yang bisa menafsir bahasa roh. Paulus masih baik banget gitu untuk ngomong kalau kamu bahasa roh kamu ada yang tafsirin. Tapi bahasa lidah ya sekali lagi ya. Bahasa lidah ya. Gue lumayan nangkep nih konteks dari Paulus sama si Pentakosta. Mungkin ya banyak dari teman-teman gereja sekarang yang pakai bahasa roh itu belajar semua dari Pentakosta. Merujuknya dasarnya pada Pentakosta. Agak nggak tepat sih itu. Tapi mungkin miss-nya ketika Korintus 12 sama 14 ini gitu. Mungkin. Iya. Atau mungkin jemaat Korintus juga pada saat itu belajarnya gitu. Lihat, itu mereka berbahasa roh. Oke, kita harus coba di jemaat kita nih. Gitu dicoba-coba. Akhirnya banyak yang suka gitu. Terus Paulus bilang, tolong dibenerin dikit. Nah, jadi bahasa lidah nih, bahasa lidah itu apa? Bahasa lidah. Itu apa sih? Gini dulu, sebelum kita masuk ke situ, kan namanya podcast mesti begitu kan, supaya diikutin. Baru bahasa lidah ya. Apa itu tadi itu? Astaga. Ada penafsirnya gak tadi? Boleh nanti ditulis caption di bawahnya itu. Nah, jadi gini dulu, kan ada banyak orang kan mengatakan, bahasa roh itu tanda dipenuhi Roh Kudus. Jadi kamu tuh kalau bahkan ada gereja yang kalau lu mau pelayanan lu bisa bahasa roh. Wah. Ada. Iya, ada. Jadi lu mesti bisa bahasa roh dulu. Dalam konteks bahasa roh ini adalah bahasa lidah nih ya, glossolali. Lu mesti bisa bahasa lidah dulu, baru lu boleh pelayanan. Kayaknya kita nggak perlu praktekin ya bahasa lidahnya kayak gimana ya. Tadi tuh kita hening sejenak, kita mau praktekin bareng ya kok. Oke, sesuai latihan tadi kita. Ya pasti gitu. Teman-teman tahu lah kira-kira itu apa. Oke, lanjut. Ya, asumsinya demikian. Nah, begini, ada kekeliruan pikir juga. Tidak tepat nih mikirnya. Dipenuhi roh berarti berbahasa roh. Wah, ini keliru sekali. Kenapa keliru sekali? Dipenuhi Roh Kudus. Kita sepakat dulu dong. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah sesuatu keadaan di mana seseorang itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Apakah dikuasai oleh Roh Kudus itu membuat orang-orang hilang kendali? Enggak dong. Dikuasai Roh Kudus itu artinya pikirannya dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Hatinya dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pikiran dan hatinya itu menunjukkan karakter Kristus. Itu dulu kita sepakat dulu deh. Kalau kita sepakat, makanya kita ngerti di dalam Galatia pasal 5:22, Paulus mengatakan tetapi buah roh adalah kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengendalian diri dan sebagainya. Artinya Paulus menunjukkan bahwa ini loh tanda orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yes. Ada kasih dalam hidupnya, ada sukacita dalam hidupnya, ada damai sejahtera, pengendalian diri, kesabaran dan sebagainya.
Jadi Jadi dipenuhi Roh Kudus itu tidak ada urusannya sama berbahasa lidah. Hmm. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu adalah karakter-karakternya, hidupnya. menunjukkan hidupnya, keteladanannya, ada menunjukkan pertobatan, menunjukkan karakter kekristenan yang sesungguhnya Iya. gitu. Satu sisi bukan hidup di dalam satu momen itu doang ya, tapi keseluruhan hidup lu mulai berubah gitu. Dan itu kan nggak jalan di dalam satu ibadah, tapi berjalan di dalam satu Hidup sehari-hari. hidup sehari-hari, dari Senin sampai Minggu gitu-gitu kayak gitu. Sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ayo weekend ngapain Iya, ayo? weekend kan gereja. Senin, Anda weekend ngapain? weekend kan gereja. Senin sampai Jumat kan sekuler. Oh enggak ya, kita nggak sekuler ya Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat kita nggak sekuler loh. Sabtu bukannya KP ya? Oh iya betul, persekutuan. Kok Iya. KP? Pemuda, youth ministry, Iya. youth ministry. Keceplosan kamu kan. Enggak, canda. Emang itu istilah yang dipakai sih. Komisi pemuda itu. Jadi bahasa lidah tuh apa? Bahasa. Nah, gue mau masuk ke situ sebenarnya kok. Hah. Terus kenapa kalau di era sekarang nih, ya let's say 15 tahun belakangan, itu mulai ada gereja-gereja pakai bahasa roh, tapi bahasanya tuh yang sorry, gue bukan yang hina karena gue nggak tahu nih, tapi kalau teman-teman tahu boleh ditulis di kolom komentar. Agak gibberish tuh gak? Jelaskan dengan pakai bahasa Indonesia. Oke. Jangan pakai bahasa roh dong, gibberish. Gibberish. Bagus. Acakadul. Agak tidak beraturan. Agak tidak beraturan. Ya, acakadul gitu Tidak lah. beraturan, tidak tertata. Banyak yang bilang nih, ada 3, mungkin beberapa. Salah satunya lu bisa bahasa laba-laba, itu kan itu juga bahasa yang sering dipakai tuh sama anak-anak muda tuh buat nunjukin, oh ini bahasa lu tuh bahasa laba-laba. Karena Karena orang dengarnya laba-laba gitu ya. Laba-laba gitu kan. Terus habis itu sekara-bara-bara gitu, raba. Terus ada la gitu. Oke. Maksud gua ya ini dari sudut pandang orang yang beneran gak tahu ya. Bukannya gua meremehkan atau kirain gimana. Lukaku tuh, lalaku. Nggak juara. Ketahuan dong kita syutingnya kapan. Ketahuan dong kita syutingnya kapan. Nggak boleh gitu. Terus. Ya terus maksud gue ada. Tapi trending loh Lukaku itu. Iyalah. Nggak masuk. Trendingnya dia bukan Lukaku, apa? Lalaku ya? Emang iya? Iya. Oh gitu. Jadi maksudnya mau ngolok-ngolok si di Lukaku aja. Oh iya, makin tahu deh gini kapan syutingnya. Setelah Liga Champions. Terus. Ya maksud gue bahasa yang beda-beda nih misalkan ada 3 gereja ABC, tiga-tiganya itu beda. Terus pertanyaan orang-orang kan yang awam mungkin ini bahasa yang benar yang mana? Okay. Terus habis itu ada lagi yang nanya, ini bahasa tuh beneran dipakai di gereja-gereja atau enggak gitu? Iya. Terus di pertanyaan gue nih, orang yang udah tumbuh di gereja dan sebagainya, bahasa kenapa mereka bisa keluarin bahasa itu dengan aturan konotasi atau gue nggak tahu bahasa kerennya apa, pokoknya jadi A B B B gitu, C C C gitu. Oke. Jadi gini, kita tadi udah kebuka ya wawasannya bahwa Gue setuju itu. bahasa roh itu tidak boleh disamakan dengan yang Kehidupan dipenuhi pencurahan Roh Kudus. Dan bahasa roh, tapi fenomena bahasa lidah ini terjadi dan terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, dan Paulus tidak berada pada posisi memboikot, tetapi Paulus berada pada posisi menerima dalam tanda kutip. Iya. Dengan catatan. Dengan pemahaman. Jadi Paulus tidak berada pada posisi tidak boleh tidak ada. Tapi Paulus ada pada posisi kalau ada, lakukanlah itu dengan beberapa catatan. Menarik ya? Menarik. Nah, jadi ini menolong teman-teman yang pada ekstrim yang tadinya wah ini sesat. Nah, coba jangan dulu begitu ya. Jangan dikit-dikit sesat-sesatin orang gitu kan ya. Tapi di satu sisi yang satu juga jangan juga maksa bahwa ini harus gitu karena ini yang ngeroh gitu. Belajarlah teologi dengan baik gitu. Atau kan nonton podcast Hello God on Topic Tuhan dengan baik gitu ya. Nah, jadi posisinya clear ya. Nah, yang berikutnya terus ketika ini terjadi di gereja kok bisa, kenapa, ini apa gitu kan yang kita lihat kan ya. Karena still even though it happens in 1 Korintus pasal 14 dulu 2000 tahun yang lalu, but ini adalah fenomena yang mungkin
gua rasa itu yang paling bisa menjelaskan apa yang terjadi hari ini gitu. Ya, oke. Nah, jadi kita mesti melihat bahwa fenomena glossolalia atau bahasa lidah ini tuh mulai happening seiring dengan perjalanan atau munculnya gerakan Pentakostalism. Jadi Pentakostalism itu dimulai di tahun 1900-an di Azusa Street di Amerika sebagai satu gerakan yang muncul yang seringkali diidentikan dengan kebangunan rohani. Iya. Jadi gereja pada waktu itu mengalami stagnasi, akhirnya muncullah movement ekspresi Roh Kudus gitu, gerakan Roh Kudus yang akhirnya menginspirasi gerakan Pentakostalism. Detail sekali. Makanya kita tuh akhirnya kita melihat bahwa ekspresi-ekspresi bahasa lidah ini terjadi pada gereja-gereja yang mungkin kita lihat alirannya karismatik atau Pentakostal. Iya. Karismatik itu kan sebenarnya adalah aliran yang muncul dari gerakan Pentakostal. Ya kan, ada Pentakostalism sendiri, terus kemudian karismatik keluar sendiri gitu ya. Tapi mereka membawa tradisi yang sama. Tradisi salah satunya tradisi bahasa lidah. Meskipun sampai hari ini sebenarnya ada gereja-gereja yang mungkin dalam tanda kutip keluar dari aliran atau berasal dari aliran karismatik sudah nggak lagi mempraktekannya. Coba perhatiin deh, beberapa gereja. Gue setuju, ada satu gereja yang kita bilang, wah ini sih bukan gereja tradisi nih, bukan gereja tradisionalis nih. Tetapi secara musik ekspresi mereka udah sangat bebas banget, ya sudah sangat bukan bebas, sangat ekspresif banget. Tapi mereka tidak ngajarin tuh bahasa roh, tidak ngajarin bahasa lidah karena gue sih yakin bahwa mereka pun akhirnya menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang harus menandakan Roh Kudus bekerja. Yang ada orang-orang ketawain. Balik lagi ke ketawain. Jujur-jujuran, maksudnya terbukalah bahwa sebenarnya kalau kita tuh ngotot bahwa ini nih harus diketawain orang loh. Iya. Beneran loh. Gitu, jujur lah gitu. Nggak usah maksudnya ini Julius masih baik, masih respect banget dia, takut nyinggung ya. Hehe. Tapi jujur itu diketawain orang. Makanya Paulus kan bilang kalau orang yang tidak beriman datang, dia liatin begini, bengong dia. Lah ini apa ini? Oh kok ngomong nggak dimengerti? Iya, kan, akan gitu. lebih baik kalau kita pakai bahasa satu yang dimengerti, bahasa kasihnya, bahasa kasih mungkin menyambut, menerima, memeluk. Ya benar, maksud gue dibandingkan lu menunjukkan bahasa-bahasa yang kayak gitu, lu menunjukkan sambutan, ngajak ngobrol, kenalan, bahasa-bahasa praktis yang kecil itu lu bisa pakai buat oh gini ya orang Kristen, tercermin kebaikan, kasih, haleluya. Oke, mari siapa yang mau bertobat, mari angkat tanganmu. Dan katakan ikutan bersama saya, katakan oke. Oke, teman-teman. Hampir dia ya. Itu bisa jadi opening gitu. Nah, jadi sekarang kita tanya kalau gitu. Jadi bahasa roh itu apaan yang sekarang muncul di gereja-gereja itu atau yang masih ada dipraktikkan oleh gereja-gereja itu tuh apa? Ya, Anda mau jawab? Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jadi sebenarnya itu kalau setelah gue pelajari ya, jadi gue kan sebelum masuk seminari reform, seminari gue tuh teologinya reform, tradisinya reform, tradisionalis reform, gue tuh berasal dari gereja yang karismatik dan cukup lumayan banyak pelayanan di karismatik. Mempraktikannya? Apakah Andre Tunggal mempraktikannya? Waktu itu belum ada jejak digital, jadi gue nggak tahu. Menurut teman-teman Andre Tunggal mempraktikannya atau tidak? Jawab di kolom komentar. Selama di gereja dulu. Gue sih mikirnya sekarang juga ada lah. Kayaknya jangan di-spill dulu ya. Okay. Masuk ke reform, terus kemudian belajar, terus berada di tengah-tengah antara satu ekstrim satu. Pelayanan deh gitu kan. Iya. Tapi gue sendiri secara pribadi masih belum bisa mendefinisikannya dengan clear. Pelayanan lah sekarang setelah sekian tahun gitu ya, supaya 11 tahun, 12 tahun pelayanan. Terus akhirnya mulai lagi memikirkan kembali tentang apa sih bahasa roh gitu. Apa sih bahasa lidah glossolalia yang ada di tradisi dulu itu apa sebenarnya. Akhirnya gue sampai pada satu kesimpulan bahwa menurut gue secara pribadi bahasa lidah itu adalah ekspresi. Iya. Itu ekspresi. Itu kategorinya adalah ekspresi. Apakah itu adalah dari Roh Kudus? Kalau lu tanya gue, yang terjadi itu dari Roh Kudus bukan? Jawaban gue adalah gue nggak tahu.
Mungkin jawaban yang bisa lebih tepat adalah belum tentu. Gua nggak tahu gitu, gua nggak tahu dan gua belum tentu itu dari Roh Kudus, belum tentu juga tidak. Karena Paulus juga bilang di Korintus 14. Paulus bahkan tidak bisa mengklaim loh itu. Paulus cuma bisa bilang, oke, kamu klaim ini bahasa roh, kamu berkata-kata kepada Tuhan. Ya udah. Stop. Nanti kita ngertiin apa maksudnya berkata-kata kepada Tuhan. Apakah itu Roh Kudus yang ngomong? Nanti gua akan coba sinkronkan itu artinya apa, ya kan? Tapi Paulus bilang, gue nggak tahu masalahnya. Gue juga dalam posisi yang sama dong. Gue juga nggak tahu itu beneran bahasa roh atau bukan. Jadi karena kita tidak benar-benar tahu itu bahasa roh atau bukan, jangan kita menghakimi. Iya. Jangan juga mengambil posisi, oh ini harus gitu. Jangan juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue mengkategorikannya sebagai sebuah ekspresi? Ekspresi itu kayak begini. Lu pernah gak sih kayak lu tuh ada dalam satu keadaan di mana lu sampai udah gak tahu mesti ngomong apa? Ada. Saking rasa emosi dalam hati lu itu kayak bergejolak, berkecamuk sampai lu tuh sampai gak bisa ngomongin kayak gimana. Sometimes lu doa, lu cuma bisa aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Lu cuma bisa ngomong aduh Tuhan. Satu kali Hana berdoa di hadapan Tuhan. Siapa itu Hana? Samuel. Wah, ingat. Ini memang anak sekolah minggu ya. Mama. Jadi Hana mamanya Samuel itu waktu itu berdoa. Dan dia pengen punya anak. Karena dia waktu itu dibully sama saudara-saudaranya. Salah. Abah Imam, anak-anak Imam. Ayo siapa salah. Ini jadikan opening ya ini ya. Siapa? Anak-anak Imam. Ayo. Saudara. Hana, suaminya siapa namanya? Gue gak tau. Gue pikir dia gak bersuami loh. Kok gak bersuami, Jul? Gimana ceritanya, Jul? Siapa? Elkana. Oh iya. Namanya gak familiar. Hana adalah istrinya kedua. Istri kedua. Pertamanya adalah Penina. Hana dibully sama Penina karena tidak punya anak. Hei kamu, mandul lah gitu. Hananya bergumul, lalu dia berdoa dan dia berdoa di bait Allah. Datanglah Imam Eli. Imam Eli bilang apa? Hei kamu jangan mabuk di sini kamu. Loh kok mabuk? Karena Hana itu berdoa dengan kata-kata yang hampir tidak terucap. Jadi kata-kata yang sampai dikelihatan kayak orang mabuk. Karena saking emosionalnya dia bergumul di hadapan Tuhan. Gue paham. Jadi apakah Hana berbahasa lidah itu? Tentu tidak. Ya kita nggak tahu ya. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa ada ekspresi-ekspresi yang sepertinya jadi gibberish. Iya, gibberish. Ekspresi yang tidak biasanya. Ekspresi yang emosional. Ekspresi-ekspresi yang emosional itu akhirnya membuat orang itu akhirnya bisa jadi nih berkata-kata secara tidak jelas. Dan itu kategorinya adalah ekspresi. Oke, boleh nggak lu selama beribadah lu berekspresi? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Asal sejauh ekspresinya sampai mana? Tidak sampai mengguncang orang gitu loh. Iya kan? Lu ibadah boleh nangis gak? Boleh. Apakah nangis di tengah ibadah agak aneh? Buat beberapa orang mungkin. Buat beberapa orang aneh, tetapi itu bisa diterima. Iya. Nah, kalau lu tertawa selama ibadah boleh nggak? Kalau mengganggu tidak. Kalau pendetanya lagi ngejokes boleh. Ya, waktu ngejokes. Tapi kalau lagi pujian, lagi apa lu tertawa? Kurang hormat. Ya kan? Tetapi kalau misalnya tertawa kecil atau apa, it's okay. Tapi anyway ngomong tertawa ini tiba-tiba gue jadi teringat. Dulu tuh dalam praktek Pentakostalisme ada yang namanya laughing in spirit. Jadi orang ketawa-ketawa sendiri selama ibadah. Itu agak itu dulu terjadi. Tapi itu agak aneh. Tapi once again, ini ekspresi. Iya. Ekspresi. Kalau misalnya lu jadi seorang yang aduh Tuhan, aku ingin berlutut di hadapan Tuhan. Menurut lu? Berlututlah di kamarmu. Berdoa. Karena kalau misalnya lagi ibadah rame-rame tiba-tiba lu berlutut agak aneh juga sih orang lihatnya. Kenapa lu gitu kan ya? Pingsan juga. Ya gak sih? Tetapi ketika lu berlutut di kamar, lu berdoa, it's good. Kalau ada kebaktian misalnya ada ibadah doa malam, terus diminta berlutut bareng-bareng, boleh, wajar. Iya. Jadi gini loh, akhirnya
kita tuh bisa lebih clear nih melihat bahwa bahasa roh bahasa lidah nih ini nih ekspresi orang dalam sedang berhubungan dengan Tuhan atau sedang berjumpa dengan Tuhan. Which is ya udah itu ekspresi. Kalau buat gue ya. Iya. Jadi kalau misalnya dalam gereja tersebut sudah familiar orang melakukan ekspresi itu, ya udah. Cuman ingat catatannya. Kalau ada orang baru datang, agak aneh tuh liatnya. Iya. Gue setuju. Jadi kategorinya tuh ada pada ekspresi. Setelah episode ini semua orang akan berekspresi terus di gereja. Oke lah kalau gitu. Gue rasa message-nya udah lumayan tersampaikan lah. Khususnya mungkin teman-teman yang sampai sejauh ini. Gue pun juga penasaran ataupun bingung dengan bahasa roh. Karena sejauh yang dikatakan Paulus, dikatakan di Pentakosta, pemahaman di Alkitab selama ini mungkin kita belum tahu. Dan ya semoga setelah teman-teman nonton episode ini jadi tahu. Kita perlu pakai hashtag itu kali ya, jadi tahu. Boleh lah. Oke lah. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you. Untuk episode ini kita sudah memasuki hampir 50 menit, mungkin udah 50. Tapi kita juga minta tolong teman-teman, kalau udah nonton episode ini boleh dukung pelayanan Hello God dengan follow sosial media kita. Ada Instagram, TikTok, YouTube, juga teman-teman bisa dengerin di Noise dan Spotify. Teman-teman juga download aplikasi Hello God dan dukunglah teman-teman kalian dalam doa. Dan juga teman-teman juga bisa merequest doa untuk juga bisa didukung di dalam doa. Thank you untuk episode spesial hari ini, edisi berbahasa roh. Thank you buat Ko Andre. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always speak like Indonesia and always be on topic. God bless teman-teman semua. Stay connected with Hello God.